Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil PowerPoint filsafat umum kami. Untuk PowerPoint filsafat umum kami memiliki subjudul dengan subjudul Kronologi Sejarah Filsafat pada Abad Pertengahan, di mana subjudul kami memiliki 2 poin. Untuk poin yang pertama yaitu filsafat era skolastik Islam dan Barat, dan filsafat periode Renaissance sebagai poin kedua kami. Dan di sini pun kami memiliki dosen pengampu. Untuk dosen pengampu kami yaitu Bapak Supirmansyah MPDI. Dan PowerPoint ini pun disusun oleh saya sendiri, Fathan Alifin, dan ketiga rekan saya yaitu Vika Firdana, Dewi Maul Hikmah, dan Nurlayatul Rahmah. Untuk slide selanjutnya, di sini pun nanti akan dijelaskan kronologi sejarah filsafat pada abad pertengahan, dan nantinya pun juga ada medieval atau Middle Ages, yang dimana membahas tentang kekaisaran Romawi Barat sampai Renaissance, dan nantinya pun juga diperjelaskan untuk Renaissance. Untuk slide selanjutnya saya persilahkan rekan kami. Kronologi sejarah filsafat pada abad pertengahan. Filsafat Barat abad pertengahan, yaitu pada tahun 476 sampai 1492 Masehi, dapat dikatakan sebagai abad ke-8. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru di tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat yang baru ini disebut skolastik. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah, dan bahwa ilmu itu terkait pada tuntunan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Semula, skolastik timbul di biara tertua di Galia Selatan, tempat pengungsian ketika ada perpindahan bangsa-bangsa. Disitulah tersimpan hasil-hasil karya para tokoh kuno dan para penulis Kristiani. Pada awal abad ke-6, filsafat terhenti untuk waktu yang lama. Segala perkembangan ilmu pada waktu itu terhambat. Hal ini disebabkan karena abad ke-6 dan ke-7 adalah abad yang kacau. Pada waktu itu ada perpindahan bangsa yang mengakibatkan adanya serangan bangsa-bangsa yang masih belum beradab terhadap kerajaan Romawi, sehingga kerajaan itu runtuh. Bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Romawi itu, runtuhlah juga segala peradaban Romawi, baik peradaban yang bukan Kristiani maupun peradaban Kristiani yang sedang dibangun selama 5 abad terakhir. Ciri-ciri pemikiran filsafat Barat abad pertengahan. Yang pertama, cara berpikirnya dipimpin oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus dan lain-lain. Masa abad pertengahan terbagi menjadi 2. Yang pertama, masa parastik. Parastik artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Mereka ada yang menolak filsafat Yunani dan ada yang menerimanya. Walaupun filsafat Yunani sebagai keberadaan manusia, tetapi manusia juga sebagai ciptaan Tuhan. Jadi jika mereka menerima filsafat Yunani diperbolehkan selama dalam hal-hal tertentu tidak bertentangan dengan agama. Kemudian yang kedua, masa skolastik. Skolastik berarti aliran yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian, kehormatan, dan baik buruk. Dari rumusan tersebut kemudian muncul istilah skolastik Yahudi, skolastik Arab, dan lain-lain. Skolastik Islam dan Barat. Filsafat Islam merupakan gabungan dari filsafat dan Islam. Menurut Mustafa Abdul Razik, filsafat Islam adalah filsafat yang tumbuh di negeri Islam dan di bawah naungan negeri Islam.
tanpa memandang agama dan bahasa pemiliknya. Dengan demikian, filsafat Islam mencakup seluruh studi filosofis yang ditulis di bumi Islam. Apakah hasil karya orang Islam, orang Nasrani, atau orang Yahudi? Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, antara akidah dengan hikmah, antara agama dengan filsafat, dan berusaha menjelaskan kepada manusia bahwa yang pertama, wahyu tidak bertentangan dengan akal. Kedua, akidah tidak diterangi dengan sinar filsafat, akan menetap di dalam jiwa dan akan kokoh di hadapan lawan. Ketiga, agama jika bersaudara dengan filsafat akan menjadi filosofis, bagaimana filsafat menjadi religius. Karena filsafat Islam dilahirkan oleh lingkungan di mana hidup dan tidak terlepas dari kondisi yang melingkupinya, maka filsafat Islam sebagaimana yang nampak adalah filsafat religius spiritual. Filsafat berdasarkan wilayah asal dan penyebarannya. Filsafat timur terdapat pada wilayah 1. Cina, 2. India, 3. Persia, dan yang terakhir 4. Timur Tengah. Filsafat barat terdapat pada wilayah 1. Yunani, 2. Eropa, dan yang terakhir adalah Amerika. Renaissance. Renaissance berasal dari istilah bahasa Prancis. Renaissance artinya kelahiran kembali atau rebirth. Istilah ini digunakan oleh ahli sejarah yaitu Michel, kemudian dikembangkan oleh J. Burckhardt untuk konsep sejarah periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia, sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir seperti pada zaman Yunani kuno. Manusia dikenal sebagai animal rasional karena pada masa ini pemikiran manusia mulai bebas dan berkembang. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Zaman ini juga disebut zaman humanisme. Pada abad tersebut, manusia kurang dihargai kemanusiaannya. Kebenaran diukur berdasarkan ukuran gereja, bukan menurut ukuran yang dibuat oleh manusia sendiri. Humanisme menghendaki ukurannya haruslah manusia, karena manusia mempunyai kemampuan berpikir. Selanjutnya, filsafat periode Renaissance. Tidak mudah menentukan batas yang jelas mengenai akhir zaman pertengahan dan awal yang pasti dari zaman modern. Hal ini disebabkan karena perbedaan pandangan para ahli sejarah tentang peralihan zaman pertengahan ke zaman modern. Dari berbagai perbedaan pandangan tersebut, mayoritas ahli sejarah mengatakan bahwa akhir abad ke-14 sekaligus menjadi akhir zaman pertengahan yang ditandai oleh suatu gerakan yang disebut Renaissance, yaitu pada abad ke-15 dan ke-16. Dengan demikian, abad ke-17 menjadi bagian awal dari zaman filsafat modern. Abad pertengahan adalah abad ketika alam pikiran didukung oleh gereja. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan pemikiran amat dibatasi, sehingga perkembangan sains sulit terjadi. Demikian pula filsafat tidak berkembang. Bahkan, dapat dikatakan bahwa manusia tidak mampu menemukan dirinya sendiri. Tidak dapat dinafikan bahwa pada abad pertengahan, orang telah mempelajari karya-karya para filosof Yunani dan Latin. Namun, apa yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu berbeda dengan apa yang diinginkan dan dilakukan oleh kaum humanis, yaitu para humanis pada umumnya berpendapat bahwa hal-hal yang alamiah pada diri manusia
adalah modal yang cukup untuk meraih pengetahuan dan menciptakan peradaban manusia. Tanpa wahyu, manusia dapat menghasilkan karya budaya yang sebenarnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa humanisme telah memberi sumbangannya kepada Renaissance untuk menjadikan kebudayaan bersifat alamiah. Pada zaman ini pula, berbagai gerakan bersatu untuk menentang pola pemikiran abad pertengahan yang dogmatis, sehingga melahirkan suatu perubahan revolusioner dalam pemikiran manusia dan membentuk suatu pola pemikiran baru dalam filsafat. Dalam bidang filsafat, zaman Renaissance tidak menghasilkan karya penting bila dibandingkan dengan bidang seni dan sains. Filsafat berkembang bukan pada zaman itu, melainkan kelak pada zaman sesudahnya, yaitu pada zaman modern. Pada abad ke-17, pemikiran Renaissance mencapai kesempurnaannya pada diri beberapa tokoh besar. Pada abad ini juga tercapai kedewasaan pemikiran, sehingga ada kesatuan yang memberi semangat yang diperlukan pada abad-abad berikutnya. Baik, untuk slide ini akan saya jelaskan tokoh-tokoh penemuan pada zaman Renaissance. Untuk tokoh-tokoh penemu pada zaman Renaissance ini, yang pertama yaitu Nicolaus Copernicus, di mana pada tahun 1473 hingga 1543 ia menemukan dan mengembangkan teori bahwa matahari adalah suatu pusat jagat raya dan bumi mempunyai dua macam gerakan. Untuk gerakannya yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan perputaran tahunan mengitari matahari, atau yang biasanya kita pahami dengan revolusi bumi dan rotasi bumi. Untuk tokoh-tokoh penemu yang kedua yaitu Galileo Galilei, di mana pada tahun 1564 hingga 1642 ia menemukan bahwa sebuah peluru yang ditembakkan membuat suatu gerakan parabola, bukan gerakan horizontal yang kemudian berubah menjadi gerakan vertikal. Dan penemu yang ketiga yaitu Francis Bacon, di mana pada tahun 1561 hingga 1626 ia berpendapat bahwa pengakuan tentang pengetahuan pada zaman dahulu kebanyakan salah. Akan tetapi ia percaya bahwa orang dapat mengungkapkan kebenaran dengan edukatif method, tetapi lebih dahulu harus membersihkan pikiran dengan prasangka yang ia namakan idlos atau juga disebut dengan arca. Sekian dari hasil PowerPoint kami, dan jika kami mempunyai banyak salah atau banyak kekurangan, kami memohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami memohon ampun. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melihat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.